Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang bab zakat. Kita sebagai umat Islam sudah sewajibnya untuk melaksanakan rukun Islam. Yang pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, pelajaran kita kali ini akan berkenan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Sudahkah kalian tahu apa itu zakat? Zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan umat Islam berupa sekumpulan benda tertentu berdasarkan sifat, ukuran, dan waktu yang ditentukan, dan diberikan kepada orang yang berhak menerima, yang mana disebut mustahik zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah, zakat, yang artinya tumbuh, berkembang baik, bersih, dan suci. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat, baik itu sifat, ukuran, dan waktu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibayarkan kepada orang yang berhak menerima dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicikkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Secara umum, zakat dibagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh umat muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kaidah yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk pensucian diri bagi orang berpuasa 1 bulan. Adapun syarat wajib fitrah, yang pertama itu Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, kemudian memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Adapun waktu dan hukum membayar zakat fitrah, yang pertama itu waktu yang dibolehkan yaitu di awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan. Yang kemudian waktu yang wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Kemudian waktu sunnahnya yaitu dibayar zakat fitrah sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Waktu makruh yaitu ketika membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari. Sedangkan waktu haram apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Ukuran makanan pokok yang dikeluarkan sebanyak 1 sah atau kurang lebih 3 liter atau 2,5 kg per orang. Selanjutnya ialah zakat mal. Zakat mal adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan karena telah memenuhi nisab dan haul yang telah ditentukan. Syarat wajib yang dizakati yang pertama itu harus milik sendiri, harta yang berkembang, mencapai jumlah nilai pengeluaran zakat, mencapai haul atau 1 tahun, dan bebas dari hutang.
serta sudah terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk jenis zakat mal, silahkan lihat yang berikut ini. Zakat itu harus dibayarkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang membayar zakat disebut mujaki. Golongan penerima zakat itu ada 8 asnaf, yaitu orang yang tidak punya harta atau disebut fakir, orang yang mempunyai penghasilan terbatas atau tidak mencukupi yang disebut miskin, orang yang dijanjikan tuannya untuk ditebusi atau disebut hamba saya atau rikab, orang yang berjuang di jalan Allah seperti menegakkan syiar Islam yang disebut fisabilillah, orang yang mengurus zakat yang disebut amil, orang yang baru saja masuk Islam yang imannya masih lemah yang disebut mu'alaf, orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak mampu membayar yang disebut garmimin. Yang terakhir, orang yang kehabisan bekal di perjalanan yang disebut ibnu sabil. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah umat muslim sudah sepatutnya mempunyai undang-undang dalam pengelolaan zakat. Untuk itu silakan kalian perhatikan undang-undang berikut ini. Demikian bab zakat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.